Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Akan masuk surga sekelompok orang di mana kondisi hati mereka orang-orang itu seperti hati burung. Ada apa dengan burung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkataan nasihat adalah Al-Qur'an, firman-firman Allah, dan sebaik kisah atau sebaik hadis adalah petunjuk. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk urusan adalah urusan ibadah yang diada-adakan. Wa a'udzubillah, mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal yang seburuk-buruk urusan itu. Amin Allahumma amin. Jamaah Musholla Al-Hikmah sama subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di hadis keempat bab yakin wa tawakkuli yang disusun oleh Imam An-Nawawi ini. Dalam keseluruhan isi kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini ke-77 dibagi per bab. Nah, sekarang kita ada di bab yakin wa tawakkal yang hadis yang keempat, ar-rabi'u. Qala muallif Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang keempat ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini kita setahun yang lalu kita pernah sedikit singgung tentang sirah beliau, bahwasanya beliau ini masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah, setelah Nabi hijrah dapat 6 tahun di Madinah. Kemudian baru Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ini masuk Islam. Sepulang dari perang Khaybar, Rasul kedatangan tamu, diantaranya ini Abdurrahman bin Sakhr. Ketika hendak menyatakan masuk Islam, kemudian ditanya, kau dari mana wahai sahabat? Aku dari Daus, suku Daus di Yaman. Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alhamdulillah, aku tidak mengira bahwa ada kebaikan dari suku Daus. Kenapa Rasul sampai menyatakan demikian, Bapak-bapak sekalian? Karena beberapa waktu sebelumnya di antara
di antara para dai yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan, untuk menyampaikan al-Islam itu di antaranya ke suku Daus ini, ke Yaman. Nah, di beberapa tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah para sahabat yang membawa risalah dari Allah, dari baginda Nabi. Ini ada penerimaan, ada penolakan. Penolakan itu ada yang secara halus, ada yang secara kasar. Nah, di antara yang kasar penolakannya ini adalah di Yaman, di suku Daus ini. Sampai-sampai para sahabat yang sedemikian selama ini sedemikian terkenal bersabar, sampai-sampai pulang ke Madinah melapor ke baginda Nabi bahwasannya mereka, dakwah mereka, para sahabat ini di Daus, di daerah Daus, suku Daus ini mendapatkan penistaan, sehingga para sahabat yang pulang bertugas dari berdakwah dari Daus ini meminta kepada Nabi, minta agar orang Daus ini didoakan untuk dilaknat oleh Allah. Tetapi berkali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu, malah didoakan Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Sebagaimana ketika Rasul sendiri datang ke Taif, kemudian ingin menyampaikan Islam ini, belum nyampe masuk ke kota, Mas. Di pintu kota sudah dilempari batu, ditolak, dikarenakan beberapa waktu sebelumnya sudah mendapatkan informasi orang-orang Taif ini dari paman-paman Nabi di Mekah bahwasanya akan datang satu saat orangnya seperti ini, seperti namanya Muhammad, dia orang gila, dia orang begini, jangan diterima. Sudah diprovokasi seperti itu, dilemparilah sampai Rasul kakinya berdarah dan Rasul terpaksa menyingkir. Dan di saat menyingkir, di persinggahan menyingkirnya itu, malaikat Jibril menawarkan, wahai Muhammad, apabila engkau perintahkan atau memohonkan pada Allah untuk kehancuran orang Taif, maka aku angkat bukit Uhud, kalau nggak salah itu bukit Uhud akan aku timpakan kepada orang-orang Taif. Tapi Rasul berkali juga menyatakan hal yang sama, jangan ya Jibril, mereka tidak tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Begitu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapat penolakan, mendapat penistaan, justru memberikan kebaikan berupa doa. Nah, makanya ketika orang Daus, salah satu orang Daus, Abdurrahman bin Sakhir ini datang menyatakan masuk Islam, Rasul spontan seperti itu, aku tidak menyangka masih ada kebaikan dari Daus itu. Dan kemudian perjalanannya 4 tahun, tahun ke-6, tahun ke-10 Rasulullah wafat. Abu Hurairah, yang kemudian kita kenal Abu Hurairah karena suka kucing, Mbak. Jadi suka kucing, Abdurrahman bin Sakhir ini dikenal, dijuluki sebagai Abu Hurairah. Kunyahnya Abu Hurairah. Jadi dinisbatkan ke kucing itu, Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bapaknya kucing. 4 tahun beliau membersamai Nabi. Hanya 4 tahun, hanya dalam tanda kutip. Tapi 4 tahun ini merupakan durasi waktu yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat fenomenal, di mana kemudian tercatat Abu Hurairah ini sebagai satu-satunya sahabat Nabi, murid Nabi yang meriwayatkan hadis terbanyak di antara semua sahabat Nabi yang ada. Bahkan sahabat Nabi yang sejak sebelum kerasulan Nabi sudah menyertai Nabi di Mekah. Kemudian seperti Abu Bakar, seperti yang lain-lain. Kemudian di awal-awal masuk Islam itu sudah menyertai Nabi sebelum hijrah. Bagaimana pahit getirnya, suka dukanya, dinista, dibully di Mekah itu, dikejar-kejar sampai diboikot, sampai diancam dibunuh, sudah melalui perencanaan pembunuhan. Toh sahabat yang sedemikian karib dengan Nabi SAW sejak di Mekah tidak sebanyak Abu Hurairah di dalam meriwayatkan satu hadis ini. Maka Bapak-Bapak sekalian, kita bisa bayangkan, jangankan beribu-ribu hadis, satu kebaikan pun, satu hadis pun kebaikan itu bisa hadis. Dan tadi dikatakan wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis-hadis ini adalah merupakan satu petunjuk.
Nah, satu saja orang menyampaikan kebaikan, mandala khairin, barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka yang menyampaikan itu mendapatkan mislu ajri fi'lihi, mendapatkan kebaikan semisal dari orang yang, atau setara atau sepadan dengan orang yang mengerjakan, dari sebab kita mendapatkan informasi. Abu Hurairah sekian paling banyak, kemudian hadis atau kisah yang dibawakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini disitir oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat memiliki murid-murid tabi'in. Tabi'in ini jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Kemudian menurun ke tabi'ut tabi'in. Hadis Abu Hurairah diajarkan, disampaikan, dilangsungkan sampai kemudian ke Imam An-Nawawi, sampai Imam Bukhari, Imam Muslim, para ahli hadis, para imam hadis, muhadis. Kemudian sampai Imam An-Nawawi menyusun salah satunya di dalam satu kitab. Banyak sekali Imam Nawawi ini menyusun kitab hadis. Ada hadis Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Al-Adhkar namanya, yang khusus tentang amalan-amalan, tentang amalan-amalan ibadah, tentang zikir-zikir. Itu juga sangat terkenal. Dan diantaranya hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini betapa banyaknya begitu. Sampai ke Talkandang ini juga atas upaya diantaranya Abu Hurairah yang sekarang hadisnya kita pelajari pagi ini. Hadis yang ke-77 atau hadis yang keempat di bab yakin wa tawakkuli ini cukup pendek, bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi langsung, beliau mendengar dari Nabi langsung. Ya, membersamai 4 tahun, Pak. Itu, dan beliau concern. Ternyata beliau concern, memperhatikan betul apa yang dilakukan Nabi dicatat. Apa yang diucapkan Nabi dicatat, gitu. Terus seperti itu. Jadi 4 tahun, perak 4 tahun, tetapi menghasilkan pelajaran yang sangat-sangat, yang paling banyak. Kala bahwasanya Nabi bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair, rawahul Muslim. Hanya singkat, akan masuk surga sekelompok orang di mana kondisi hati mereka, orang-orang itu seperti hati burung. Ada apa dengan burung? Nah, ini yang kemudian oleh Imam An-Nawawi dicantumkan secuplik penjelasan. Kila, ada sebagian ulama yang mengatakan maknahu, tentang arti maksud hati seperti hati burung tadi itu dalam hal mutawakkilun, yakni mereka, sebagian ulama menyatakan, kata Imam An-Nawawi, bahwa hati mereka ini memiliki kualifikasi atau derajat ketawakalan seperti tawakalnya hati burung. Apa burung tawakal? Nanti kita obrolkan ya. Wakila, dan dalam pendapat ulama yang lain ada yang menyatakan bahwasanya qulubuhum raqiqatun. Hati mereka, ada ulama lain menyatakan bahwasanya hati mereka yang dinyatakan seperti hati burung tadi itu karena sedemikian lembutnya.